termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah Dokter. Wow, fitnah kalian gak asyik, mana buktinya? Dokter jadi inget deh kasusnya yang kemalingan di Padang. Tersangka yang mengakui semua peristiwa, mengakui semua kejahatan yang dia buat, dan ternyata setelah dicek handphonenya. Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat. Fighting. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau mutelan sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @userkim. Tenang aja, langsung aku follow back kok guys. Dan buat kalian yang lagi berjerawat dan mungkin lagi nyari setting spray, mungkin kalian bisa cobain setting spray dari Dazzle Me yang Acne Soothing ini guys. Nah ini tuh selain ada pembantu untuk mengunci makeup kalian selama 24 hours, ini tuh juga ada kandungan acne pro agent yang dapat membantu untuk melindungi dari bakteri penyebab jerawat dan merawat kulit yang berjerawat. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain juga, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Adapun dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang apa yang terjadi antara Dr. Richard Lee dan juga Dr. Detective, yang mana belum lama ini ada something terjadi lagi dengan mereka. Jadi guys, sebelumnya ya, Dr. Richard Lee mengunggah sebuah video yang memuat pernyataan dari seorang pria yang meminta maaf atas penyebaran berita hoax tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur, hingga membuat seolah-olah Dr. Richard dekat dengan seorang wanita. Pria itu juga mengaku melakukan hal tersebut atas perintah dari Dr. Detective. Lebih lanjut, dia mengatakan seperti ini. Yang terhormat Dr. Richard dan keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita hoax yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah Dokter. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dokter dan Richard dan keluarga. Fotonya kau yang buat? Ya, atas perintah Dokter. Ini kau yang karang juga? Ya, atas perintah Dokter juga. Ini kan foto kau yang buat? Ya. Ya kan? Ya. Kau udah buat apa sebenarnya? Awalnya Saya untuk memeras Dokter Richard. Saya mohon maaf dok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dok. Saya tidak ada bermaksud apa-apa dok. Minta maaf saya dok. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pernyataan dari bapak tersebut dalam video itu. Kemudian di video ini Dr. Richard kan ngunggah ya ke TikToknya gitu. Dan di bagian caption Dr. Richard menuliskan seperti ini guys. Saya diam, difitnah, dijelekan, dikhianati. Saya pikir cukup diam untuk jaga nama baik, tapi ternyata saya cuma dijadikan sasaran. Hari ini saya nggak balas, saya cuma tunjukkan satu hal. Siapa yang membuat dan siapa yang dimanfaatkan. Silahkan publik nilai. Kemudian di sini atau di video tersebut atau di postingan itu, Dokter Detektif mengomentari di mana Dokter mengatakan, "Bapak, Anda siapa? Kenapa Bapak rela masuk penjerong demi belain DRL? Kasihan Bapak, maaf ya Pak, Anda harus Dokter laporkan." Dan guys, tidak hanya itu saja, Dokter juga kembali mengunggah hal tersebut di akunnya dan meminta agar tuduhan tersebut disertakan dengan bukti, di mana beliau menuliskan seperti ini. Wow, fitnah kalian gak asyik, mana buktinya? Kasih ke publik dong, jangan cuma bisa giring opini masyarakat. Panik ya, paniklah karena kamu dalang sesungguhnya. Kedok profesi mulia tapi kelakuan melebihi binatit. Siap-siap akun kamu diblokir ya. Kemudian Dokter juga nge-stitch video tersebut, dan dimana dalam video tersebut Dokter menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah tentang dugaan bahwa bapak tersebut bernama Afrizal dan pernah menjadi ajudan dari DRL. Kedua, beliau juga bertanya apakah si bapak pernah mengenal Dokter dan meminta agar bapak tersebut memberikan bukti jika Dokter pernah menyuruhnya. Dan Dokter juga mengatakan ingin agar kasus ini diusut secara tuntas dan mencari tahu siapakah yang menyuruh bapak itu untuk mengatakan hal seperti itu. Lebih lanjut, dalam video tersebut, Dokter mengatakan seperti ini. Campur. Itu semua saya lakukan atas perintah Dokter. Termasuk Punten ya, kayaknya Dokter harus klarifikasi gitu ya. Soalnya begitu banyak yang nanya sama Dokter. Terus Dokter juga nggak mau nanti bujer-bujernya nambah dosa ya, karena udah fitnah Dokter gitu ya. Bapak punten, Bapak siapa? Coba Dokter mau kenal.
berdasarkan dari informasinya, kalau nggak salah, betul nggak Bapak namanya Bapak Afrizal? Bapak pernah jadi ajudannya dari DRL. Betul Bapak? Apakah Bapak pernah mengenal Doktif? Ih, Bapak sok kenal, sok dekat ya. Dari mana Bapak buktinya kalau Doktif pernah suruh-suruh Bapak? Ya, Doktif mohon Bapak segera sadar ya. Doktif sih harapin Bapak dalam kondisi terpaksa ya, karena Doktif dengar Bapak ini ada dilaporkan DRL atas kasus pemerasan. Mungkin ada tukar guling atau gimana ini ya Pak ya ceritanya ya. Doktif nanya ya, Doktif bukan nuduh, Doktif menanyakan klarifikasi. Karena apa yang Bapak lakukan ini konsekuensinya ke hukum Bapak. Bapak Afrizal ya, kalau nggak salah, betul ya namanya ya Pak. Ya, Doktif nggak tahu betul nggak namanya itu. Tapi hari ini kan udah lebih dari jam 12. Jadi kemungkinannya Doktif hari ini akan melaporkan Bapak dan melaporkan akun yang sudah mengupload itu pertama kali gitu, mengupload VT. Doktif berharap suatu saat kita bisa silaturahmi ya Pak. Kita ketemu di depan pihak berwajib. Jadi Bapak bisa menjelaskan bagaimana Bapak bisa ngarang-ngarang cerita begitu. Ya, apakah ada tekanan? Karena Pak, Bapak menambah masalah ke diri Bapak sendiri. Bapak kan nggak tahu siapa Doktif, ya. Dan di sini Bapak pihak berwajib nggak bisa disiram-siram. Doktif jadi inget deh kasusnya yang kemalingan di Padang. Padahal malingnya udah disetting juga. Apakah DRL kali ini juga bikin gimmick settingan lagi? Karena udah panik. DRL, tenang aja DRL ya. Kalau emang kamu salah, tenang, jangan bikin drama lagi. Hah? Doktif nggak kenal sama papa itu. Dan lagian kalau emang Doktif suruh-suruh, kan bisa dilaporin. Berarti kan Doktif fitnah kamu, DRL. Laporin. Pihak berwajib tuh buka 24 jam. Laporin, biar terang benderang ke masyarakat Indonesia. Ya? Jangan bikin masyarakat Indonesia dosa. Ya, menghujat Doktif, habis gitu mereka dapat balasannya loh, karena Doktif udah bersumpah demi Allah Doktif nggak kenal sama bapak itu. Kasihan ntar bapak itu, istrinya, keluarganya, ya langsung nanti balasannya sama Allah instan. Ya udah Bapak, Doktif doain Bapak, tapi mohon maaf Doktif laporkan. Iya, oke guys, kalian tenang aja, itu semua hoax dan Doktif akan laporkan. Oke ya DRL, siap-siap lagi ya sama laporannya Doktif yang kesekian kalinya. Oke guys, kalau emang Doktif pelakunya, Doktif nggak akan berani. Tapi Doktif ingin ini diusut secara tuntas setuntas-tuntasnya. Siapa yang suruh Bapak ini ngomong begitu? Ya, oke guys ya, kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Selamat istirahat, bye. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Doktif. Intinya kalau yang aku lihat di video ini, Doktif udah ngebantah gitu tentang tuduhan yang dilontarkan oleh si bapak tersebut. Dia mengatakan ya nggak kenal juga sama bapaknya siapa gitu. Kenapa bisa bapaknya berkata seperti itu, dan mengatakan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Begitu guys. Kemudian, Doktif juga di sini menunjukkan screenshot pesan WhatsApp yang memberikan informasi mengenai bapak tersebut yang disebut pernah bekerja sebagai ajudan DRL. Dan isi pesannya adalah seperti ini guys, coba kita lihat bareng-bareng. Bapak Afrizal itu dulu pernah bekerja sebagai ajudan DRL, lalu berhenti bekerja di tahun 2022. Ternyata di tahun 2022, sepertinya dari pihak DRL membuat laporan dugaan pemerasan. Berdasarkan cerita yang kami dapatkan dari Bapak Afrizal, bukan pemerasan, melainkan meminta hak gaji dan pesangonnya saja.
Beberapa hari yang lalu, tanggal 24 Mei 2025, Bapak Aprizal dijemput pihak kepolisian di Medan. Bapak Aprizal memang tinggal di Medan bersama istri dan anak mertuanya. Esoknya langsung dibawa ke Polresta Palembang. Sampai saat ini masih ditahan di sana. Selama beberapa hari kemudian ada seseorang bernama Hans mengunjungi Bapak Aprizal dan menuntut pengakuan Bapak Aprizal. Disuruh membuat video permohonan maaf kepada DRL agar kasus yang dituduh pemerasan dapat diselesaikan dan Bapak Aprizal segera dibebaskan. Akan tetapi sampai sekarang Bapak Aprizal masih dalam tahanan Polresta Palembang. Beberapa hari yang lalu kami sudah mencoba menghubungi pihak Doktip sebelum video itu diupload oleh DRL karena kami menduga adanya indikasi Bapak Aprizal dijadikan alat untuk melawan Doktip. Kami pihak keluarga memohon bantuan dari Doktip. Pokoknya begitulah ya guys ya. Cuma pesan ini saja yang dibagikan oleh Doktip begitu. Dan selain itu, di video-video yang lain juga terlihat bagaimana Doktip yang mengunjungi keluarga dari si bapak. Di mana dalam video yang dibagikan oleh beberapa orang, salah satunya adalah oleh Dandi Giling, Doktip terlihat menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai prosedur pembawaan Bapak Aprizal. Dan berikut adalah video ketika Doktip bertemu dengan keluarga dari Bapak Aprizal seperti yang diunggah oleh Dandi Giling. Karena orang bisa dibawa tanpa adanya surat sebelumnya. Nggak ada ditunjukin surat. Pak Haryo, Bapak Kapolres Palembang, Pak, nanti saya akan ke Palembang ya. Yakin Bapak tidak tahu menahu soal ini dan tidak mungkin Doktip harus viralkan sebesar ini ke seluruh masyarakat Indonesia bagaimana oknum-oknum di Polres Palembang bisa melakukan tindakan seperti ini. Dikasih. Iya. Berarti sebelumnya tidak pernah ada surat apapun. Oke. Satu hal yang saya tanya, apakah ada foto, mana foto yang ini ya? Betul orang ini ya? Betul orang ini. Ini di mana? Dia ada di mana? Saya sudah, suami saya dimasukkan dalam mobil, suami saya manggil saya, katanya Ya, ibu kesini. Ya. Saya dekati, terus lihat siapa yang ada di dalam, kata Betul. suami saya. Terus? Saya lihat rupanya ada Kohan sini di dalam. Ada Kohans ya. Ingin tanyakan ke oknum Polres Palembang. Sejak kapan ada orang sipil Kohans ya bisa ikut bersama dengan satu mobil, sama-sama satu mobil dengan Bapak Aprizal dan bapak kepolisian tersebut? Bagaimana? Apakah itu sesuai dengan prosedur yang ada di Polres Palembang? Guys, tolong share ya, tolong viralkan ini. Pak Listio Prabowo, Pak, ini ada oknum loh, Pak. Masa Bapak masih tutup mata? Jangan ya Pak ya, jelas banget ini Pak. Bapak Kapolda Sumatera Utara ya, orang ini ikut dalam proses pembawaan, saya nggak mau penangkapan karena saya tidak tahu itu prosesnya seperti apa. Saya nggak mau bilang itu penangkapan ya. Proses di mana Bapak Aprizal dibawa ke Palembang, dia ikut dalam satu mobil. Ini orang sipil Pak. Bagaimana orang sipil ini bisa ikut bersama dengan Bapak polisi? Berarti pengen tanya, apa kamu bisa memvideokan orang seperti itu? Kamu mempermalukan Bapak Aprizal. Hah? Sementara apa? Sementara itu adalah cerita yang belum tentu dan belum diputuskan di pengadilan. Untuk apa kamu lakukan itu? Apa niat kamu sebenarnya? Dan itu dugaannya adalah asisten dari DRL. Yang namanya asisten guys, nggak mungkin kerja sendiri. Ya, pasti disuruh sama atasannya. Dan yang upload pertama kali adalah akun atas nama Richard Lee. Yang Doktip heran, kalian masih mau beli produk dari orang seperti itu. Di sini ibu ini muslimah, ya. Bagaimana asistennya sendiri bisa ditumbalkan? Untuk apa? Untuk engagement, Richard. Doktip tanya. Untuk apa? Kamu begitu ingin menjatuhkan Doktip. Semakin Doktip bongkar kebusukan kalian. Doktip kesini, ibu, Doktip di sini tidak ada settingan ya. Jadi, apakah Doktip pernah menyuruh ibu bicara bla bla bla? Pernah? Enggak sama sekali. Ya ibu ya? Tuh. Lakukan proses sesuai dengan aturan Indonesia, bukan aturan orang yang berduit. Ya? Benar. Gak ada itu namanya, ada Doktip yang denger. Dok, itu DRL itu ada backingannya di Palembang. Siapa backingan kamu DRL? Doktip mau tanya. Sebutin dengan jelas siapa backingan kamu. Sehingga bisa terjadi seperti ini. Bagaimana bisa asisten kamu? Dugaannya Hans Pranata, yang disebut orang yang salah. Kalau salah aja, Doktip bakalan bongkar lebih ganas lagi, ya. Jangan, udah ingat ya, backingan Doktip Allah, nggak ada takut-takutnya.
Tapi doa ya, insya Allah. Lalu di kesempatan lainnya Dokter juga terlihat menenangkan istri dan anak Bapak Afrizal, terutama sang anak yang sedih melihat ayahnya. Dalam video yang dibagikan, Dokter mengatakan seperti ini kepada mereka. Insya Allah tenang. Tapi doa terus ya, insya Allah aman, insya Allah aman. Gini, dokter janji ya. Insya Allah nanti dokter bantu adik ya. Sayang ya, kangen sama bapak ya. Iya, katanya dia kasih apa nangis sama bapaknya di ranting, di borgol. Ntar insya Allah dokter janji. Sini lihat matanya dokter. Dokter nggak bohong ya. Dokter janji, insya Allah nanti ketemu sama ayah cepet ya, sama bapak. Ya, nanti ketemu sama bapak ya cepet ya. Udah nggak boleh nangis. Ayo, dokter nggak mau adek nangis. Ayo, nanti bapak sedih loh kalau ngeliat adek nangis. Nanti ini diliatin sama bapak loh, ya. Nggak mau, dokter nggak mau kayak gitu. Pokoknya kalau emang mau ketemu sama bapak, adek nggak boleh nangis ya. Nanti supaya bapak di sana nggak sedih. Janji ya, janji dulu, pokoknya sama dokter nggak boleh nangis lagi nanti biar supaya dokter nanti biar cepat bapak lepas ya. Dah diam. Jangan sedih udah janji. Ya. Dah. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana momen ketika Dokter menenangkan istri dan anak dari si bapak. Di sisi lain, Dr. Richard Lee telah membuat video untuk memberikan tanggapan. Dalam video itu, beliau menceritakan bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, beliau memiliki ajudan yang mengundurkan diri. Dan sebelum itu, si ajudan disebut membuat suatu rekayasa foto yang lalu digunakan untuk mengancam Dr. Richard dan memerasnya. Pada waktu itu, Dr. Richard melaporkannya ke polisi, dan singkat cerita, beliau menjadi tersangka dan minta maaf dengannya. Dan sebenarnya pada waktu itu, dalam hati kecilnya, beliau memaafkan. Lalu memberikan sejumlah uang untuk modal usaha lalu balik ke Medan. Namun di sini proses polisi sebenarnya tetap jalan guys, sehingga beliau itu sebenarnya adalah DPO. Sehingga menurut Dr. Richard, narasi yang dibangun seperti jemput tiba-tiba cepat banget itu tidaklah benar. Lebih lanjut, beliau mengatakan seperti ini. Ini sudah nggak waras sih menurutku. Pengikut-pengikutnya juga sama nggak waras ya. Dan aku nggak mau ngikutin mereka yang nggak waras. Video ini aku buat supaya nggak ada fitnah lagi. Dan cuma untuk orang-orang yang mau berpikir waras. Ngeladenin orang nggak waras, lama-lama kita jadi gila. Jadi nggak usah jawab. Sekitar 3 tahun yang lalu, aku punya ajudan mengundurkan diri. Dan sebelum dia mengundurkan diri, dia membuat suatu rekayasa foto, lalu mengancam aku dan memeras aku pada waktu itu. Aku melaporkan ke polisi. Singkat ceritanya, beliau menjadi tersangka, beliau minta maaf dengan aku. Dan sebenarnya pada waktu itu, di dalam hati kecil aku memaafkan. Aku juga memberikan sejumlah uang untuk modal usaha dia balik ke Medan. Singkatnya, dia balik ke Medan. Proses polisi sebenarnya tetap jalan. Sehingga beliau itu sebenarnya adalah DPO. Beliau itu DPO tahun 2023. Aku akan lampir surat DPO. Jadi narasi yang dibangun seperti jemput tiba-tiba, cepat banget tuh nggak benar ya. Jadi sebenarnya kasus ini sudah dari tahun 2022 dan beliau itu DPO di tahun 2023. Dan juga sebenarnya aku juga sudah lupa dan nggak mau ngurusin beliau juga. Jadi beliau ada di Medan, kasusnya juga stuck karena penyidik juga cari di Palembang kan nggak ketemu orangnya dan aku juga tidak mengarahkan beliau ada di Medan. Aku sengaja tidak cabut laporannya karena aku masih punya pikiran, aku punya feeling masalah ini nanti pasti akan ada pemerasan kedua karena pemerasan pertama itu bener-bener kayak ngotot banget, tiba-tiba dia minta maaf dan aku tuh masih menaruh curiga. Tiba-tiba sekitar beberapa minggu yang lalu, foto yang dibuat oleh mantan ajudanku, yang dicipta kondisi oleh mantan ajudanku, diposting oleh seorang influencer gila. Itu nggak tahu tujuannya apa dan itu juga tidak relate dengan keilmuan dia, tidak relate dengan profesinya juga. Aku yang melihat foto tersebut, aku langsung tahu dari awal, oh foto itu kan mantan ajudanku yang buat. Lalu aku menginformasikan kepada polisian, kasusku sudah sampai mana? Singkat ceritanya, kasusnya menjadi hidup lagi dan akhirnya karena sudah DPO 2 tahun lebih, akhirnya polisi jemput di kota Medan. Nggak pakai lama, tersangka yang mengakui semua peristiwa, mengakui semua kejahatan yang dia buat, dan ternyata setelah dicek handphonenya, semua gambar yang dia janji tidak hapus itu semuanya masih komplit di handphone dia. Pada waktu itu dia janji hapus, tapi ternyata masih ada komplit di handphone tersebut. Dari BAP semuanya sudah memenuhi unsur, sehingga penyidik memutuskan untuk menahan beliau. Itu sih cerita yang sebenarnya cerita komplitnya. Aku juga nggak mau terlalu ikut campur terlalu dalam karena ini permasalahan sudah ada di penyidik, sudah ada di kepolisian. Aku menyerahkan semuanya kepada pihak polisian dan semuanya aku anggap sangat baik, penanganan sangat baik dan tepat. Dan aku heran aja sih bisa digiring kanan kiri. Bahkan kemarin aku ngelihat istri dan anak-anaknya dikontenin. Menurut aku kasihan banget. Yang salah bapaknya, aku nggak menyalahkan istrinya. Pastinya istri dan anak-anaknya nggak tahu apa yang dibuat oleh suaminya. Apalagi seorang penjahat
yang kita kontenin istrinya. Kesian nih istrinya, anaknya. Kalau kayak gitu semua maling motor, semua koruptor dikontenin aja istri dengan anaknya. Pasti nangis-nangis semua kok. Tapi kan bukan artinya mereka nangis aku jahat. Polisi juga nggak sebodoh itu menilai ini tindak pemerasan atau tidak. Ya tapi memang ya biasanya memang sindikat pemeras membela pemerasnya. Aku juga nggak mau ladenin, menurut aku ini sudah orang gila. Ini bukan lagi mak-mak komplek, tapi ini mak-mak somplak sih menurut aku. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana video dari Dr. Richard yang seperti memberikan tanggapan tentang beberapa narasi yang lagi beredar. Aku secara pribadi ya belum bisa sih guys, belum bisa kayak menilai oh ini yang benar, ini yang salah gitu, nggak bisa. Dan menurut aku kasus seperti ini nampaknya bakal dapat diselesaikan di jalur hukum deh, karena ini kan masalahnya juga udah lumayan berat ya teman-teman. Dugaan pencemaran nama baik, dugaan fitnah, cukup complicated sih masalah ini. Dan bagaimanakah pendapat kalian guys? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. Semoga kasusnya juga dapat selesai dan kita dapat mengetahui siapa yang benar dan juga siapa yang salah, dan semoga kebenaran dapat terungkap. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas ya. Jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan, dan aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi ya. By the way, buat kalian yang rambutnya rontok, cobain deh guys hair mask dari Me Little Things varian nomor 3 with rosemary oil and squalane. Ini tuh ya dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut dan juga menjaga pertumbuhannya. Apalagi di sini tuh ada rosemary oilnya guys. Dan setelah dipakai ini tuh ngebuat rambut tuh jadi lebih halus, lembut gitu guys. Selain itu aku juga di sini punya rekomendasi hairspray. Ini adalah hairspray dari Miranda yang smoothing and anti-freezing. Ini tuh benar-benar ngebantu banget sih. Apalagi kalau dalam situasi yang benar-benar sibuk banget, terus sama kita lagi bau, kusut, susah diatur, kusem, nggak sempet buat keramas. Ini tuh benar-benar dapat membantu guys. Karena itu dapat membuat rambut jadi lebih halus, lembut, harum, dan juga nampak berkilau. Anyway, ini juga memiliki kandungan seperti keratin yang dapat memperkuat batang rambut. Dan ini tuh juga ada milk protein and argan oil yang dapat membantu agar rambut itu nggak kusut dan juga membantu mengurangi kerontokan rambut. Dan buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tap produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.